Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dengan channel Mas Priyo. Di sini kami akan menyampaikan sedikit informasi atau bagaimana cara sederhana untuk bisa memelihara maggot atau BSF. Ikuti terus kelanjutannya dan tolong kepada para sahabat yang menonton channel ini untuk jangan lupa subscribe, like, and share kalau mana tahu video yang kami buat ini bermanfaat. Ayo kita ikuti caranya. Oke, ini teman-teman adalah kandang BSF. BSF itu bahasa Inggris Black Shoulder Fly atau lalat tentara hitam. Inilah kandangnya, kita buat dari laring atau jaring. Kemudian jaring ini keliling, kemudian juga di atas dikasih. Nah, tujuannya supaya dia di dalam ini BSF, lalat-lalat BSF itu tidak kabur. Kemudian di dalam itu kita juga sediakan ada daun pisang atau kelaras yang kering. Nah, ini tujuannya sebagai tempat bersarang dia. Kemudian jangan lupa juga untuk kelangsungan hidup lalat BSF ini. Nah, kita sediakan spray. Ini adalah cara sederhana karena lalat BSF ini tidak makan, jadi yang diperlukan hanya minum. Makanya setiap hari, apalagi kondisi terik, nah ini kita semprot dengan air ini. Akan lebih bagus kalau air ini diisi dicampur dengan buah, sehingga sangat suka sekali lalat-lalat BSF ini. Jadi BSF ini siklusnya hanya 45 hari. Mulai dari maggot, ya mulai dari lalat BSF bertelur kita ambil, nanti kita jelaskan, kita kerok, kita ambil telurnya kita tetaskan. Setelah ditetaskan, nanti sudah menetas sekitar seminggu, masukkan ke biopon. Biopon itu adalah tempat pembesaran. Nah, dari biopon itu nanti umur 20 sampai 25 hari itu udah bisa dipanen untuk dijadikan pakan ternak atau pakan ikan. Oke, kita mulai awalnya dari sini. Ini adalah yang disebut dengan pupa. Nah, pupa ini kita letakkan ke dalam wadah, terserah wadahnya apa saja. Kemudian dari dalam ini nanti akan menjadi, ini contohnya, ini adalah BSF, lalat-lalat yang sudah dari kepompong dia bermetamorfosis menjadi lalat. Nah, ini di sini kita beri lubang. Lubang ini tujuannya adalah ketika dia sudah menjadi lalat BSF, dia bisa keluar melalui lubang ini, karena ini harus ditutup. Nah, contohnya ini kita letakkan di sini. Kita letakkan, kemudian kita beri titik. Itu contoh di sana, itu ada satu tempat yang sudah kita tutup. Ini tujuannya ditutup supaya tidak ada kena air hujan. Ini adalah kotak tempat bertelurnya BSF. Untuk memancing, nanti kita beri papan-papan bertumpuk-tumpuk ini dengan tujuan supaya BSF ini bertelur di sela-selanya ini, ya, di sela-sela ini bertelur. Nah, kita buat, kemudian supaya BSF ini mau bertelur, di dalam kotak ini kita pasang pemancing.
alat untuk mancing. Jadi apakah isinya? Ini kita bisa isi dengan buah. Jangan lupa, ini kita nampakkan buahnya. Itu kita beli buah sawit, ada pepaya, ada juga pisang, pokoknya yang beraroma. Kemudian jangan lupa diberi ini jaring sekali lagi. Kemudian papan-papan yang pancing ini kita letakkan di atasnya. Nah, ini nampak udah, ini adalah sebagai tempat para lalat BSF untuk bertelur. Jadi pancingannya ini bisa saja menggunakan makanan-makanan juga bisa, ikan pun bisa. Ini buah sawit juga bagus. Pokoknya segala sesuatu yang mempunyai aroma kuat. Nah, ini jadi dia akan mengundang para BSF. BSF ini ada jantan dan betina. Dia kalau untuk mengetahui yang jantan dan betina ini, yang betina itu dia memiliki di ekornya itu ada lancip seperti jarum suntik. Nah, kemudian yang jantan itu yang pantatnya tumpul. Nah, seperti ini nih, lihat tumpul, ini jantan. Nah, ini nih di sini jantan. Nah, kemudian lalat BSF itu akan bertelur di sela-sela papan yang kita papan ini kita beri papan ini kita beri karet supaya ada jarak renggang. Nah, ini jadi kan nanti ada jarak renggang ini, di sisi-sisi renggang inilah dia akan bertelur lalat-lalat tersebut. Nah, seperti contohnya yang ada di sini, dia akan bertelur sepanjang ini. Nah, kita buka contohnya telur-telur yang sudah ada. Ini adalah 2 hari, hasil 2 hari ini para BSF ini sudah bertelur. Ini contoh telurnya, lumayan banyak. Oh, ini banyak telur-telurnya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah telur-telur BSF yang kita pasang perangkap pada papan ini dengan tujuan supaya telur-telur itulah nanti yang akan kita budidayakan untuk menjadi telur bagi maggot. Kemudian kita akan memanen telur. Caranya seperti ini. Dari pisau ini kita ambil, ya, kita kerok. Ya, ini cara memanennya. Kalau sudah siap kita panen, kemudian kita buat alat untuk ini adalah baby maggot. Nah, luar biasa banyak. Ini baru berumur 4 hari. Nah, telur yang kita panen tadi, kita pertama kali kita buatkan tempat untuk atau media. Ini media bisa dibuat dari dedak, ampas kelapa, atau juga bungkil yang diberi air kemudian diaduk, diadon jadi adonan kemudian ditaruh. Nah, ini gunanya supaya telur yang kita letakkan ini tidak menempel langsung ke media sehingga tidak basah dan telurnya menetas dengan sukses. Nah, setelah ini contohnya baby maggotnya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan baby maggot ini yang sudah jadi nanti kita letakkan di tempat
dimana suka kita mau buat, yaitu di duopon. Kalau untuk saya ini baby maggot ini saya letakkan di bawah kandang dengan harapan ini untuk supaya maggot ini makan kotoran ayam. Jadi kotoran ayam ini nanti jadinya tidak bau lagi dan maggotnya bisa dijadikan sebagai pakan alternatif untuk ayam, ikan, atau yang lain-lainnya. Oke, ini ayam-ayam kita. Ini adalah ayam jenis KUB yang kita buat kandang sistem baterai. Jadi di atasnya ayam, kotorannya jatuh ke bawah. Nah, ini baby maggot yang kita tetaskan dari telur yang kita ambil dari kandang BSX tadi. Kita tabur di bawah kandang ini dengan tujuan supaya baby maggot ini makan kotoran ayam yang ada di dalam sini. Nah, jadi secara otomatis kotoran yang ayam yang ada ini semuanya akan dimakan oleh maggot, dan setelah besar maggot-maggot ini akan bisa kita panen, kemudian kita berikan kepada ayam-ayam kita, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan. Jadi keuntungan dari penggunaan maggot ini, satu, kandang kita tidak bau. Yang kedua, tidak ada lalat. Yang ketiga, kita bisa mengambil maggotnya untuk pakan si ayam. Dan yang keempat, keuntungan selanjutnya adalah kasgot. Nanti bekas dari maggot ini setelah dipanen ini akan menghasilkan sisa olahannya, itu bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Nah, mungkin itulah kira-kira sekilas cara budidaya maggot. Kemudian untuk proses selanjutnya nanti kalau teman-teman ingin lanjut ke proses siklus berikutnya untuk membuat prepupa. Nah, ini kita sisakan tempat kering ini di sini. Nah, ini nanti akan maggot-maggot yang sudah besar dewasa menjadi prepupa. Dia akan berada di pinggiran sini, dia akan di pinggir. Nah, kemudian kita ambil, itulah yang kita masukkan lagi kembali ke tempat tong prepupa yang di kandang tadi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam ternak, ora penak.